budgeting atau anggaran, hari ini aku bakal jelasin kenapa anggaran itu adalah alat perencanaan krusial, terutama di dunia perbankan maupun di kehidupan kita sehari-hari. Menurut penanda dalam buku budgeting edisi pertama, budgeting adalah proses perencanaan yang sistematis untuk mengalokasikan sumber daya supaya tujuan organisasi tercapai. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga strategi pengelolaan keuangan. Di dunia perbankan, anggaran itu penting banget loh. Menurut Pak Teguh dalam bukunya, anggaran itu berfungsi sebagai alat perencanaan dalam membentuk bank untuk mengelola sumber daya dan merencanakan kegiatan operasional. Bank menggunakan budgeting untuk merencanakan dana yang akan dialokasikan, misalnya untuk penyaluran kredit, pengembangan teknologi, atau promosi produk baru. Dengan budgeting, bank bisa memprediksi pemasukan dan pengeluaran mereka supaya tetap sehat dan bisa terus memberikan layanan terbaik. Kalau anggaran tidak rapi, bank bisa mengalami kesulitan likuiditas atau memungkinkan kerugian yang sangat besar. Misalnya, dalam 1 tahun, bank merencanakan menaruh 500 miliar untuk program kredit usaha mikro, 200 miliar untuk pengembangan sistem digital, dan 100 miliar untuk biaya promosi. Anggaran ini membantu bank menjaga arus kas dan memonitor realisasi kegiatan agar sesuai dengan rencana. Budgeting itu juga penting loh untuk diri kita sendiri. Kita sebagai anak kos pastinya punya uang saku kan dari orang tua. Maka dari itu, kita wajib banget punya anggaran per bulannya supaya uang kita nggak cepet habis. Kalau kamu nggak punya anggaran, pengeluaran nanti bisa berantakan. Dengan budgeting yang rapi per bulan, kamu bisa lebih mudah mengatur keuangan dan mencapai tujuan seperti liburan atau beli apapun. Bisa dikenal juga self-reward. Akhir-akhir ini di Indonesia ada beberapa kasus menarik mengenai anggaran, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran akan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari lalu menaikkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto ternyata dilakukan karena adanya. Ya, pemirsa, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menilai keputusan Bank Indonesia yang telah melonggarkan kebijakan moneternya tidak menjamin akan meluluskan pertumbuhan kredit perbankan. Ayo kita bahas yuk. Yang pertama, efisiensi anggaran 2025 oleh pemerintah Indonesia. Baru-baru ini Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengamanatkan pemangkasan anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah hingga 90% pada beberapa pos belanja. Tujuannya adalah memastikan efisiensi belanja negara agar setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di pusat dan daerah. Kasus yang kedua ada mengenai perubahan pendapatan APBN akibat perubahan dividen BUMN. Dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke penerimaan negara kini dialihkan ke Badan Pengelolaan Investasi Danantara yang menyebabkan potensi defisit APBN membengkak hingga 160 triliun. Pemerintah harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutup kekurangan ini. Kasus yang terakhir itu mengenai perencanaan pertumbuhan kredit perbankan tahun 2025. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan tahun 2025 berada di kisaran 8-11%. Bank-bank menyusun anggaran penyaluran kredit dengan fokus pada sektor pertanian, listrik, gas, air, dan jasa sosial. Anggaran ini menjadi alat perencanaan untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas perbankan